yang ditahan. CEO, tahu nggak? Chief Executive Organization. Nah, para direktur dan para komisaris perusahaan berupa tancil. Ini istilah yang berlaku. Bagi karyawan atau pegawai berupa bonus atau jasa produksi tahunan. Bagi masyarakat adalah CSR. Apa ini CSR? Pak Ujan? Iya, Pak. Apa CSR? CSR, Corporate Ya betul. So. Social Responsibility. Bagus. Pak Ujan. Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan. Responsibility. Pertanggungjawaban kepada masyarakat daripada perusahaan. Nah, jadi peduli masyarakat. Sebesarnya menurut Peraturan Menteri Keuangan dan BUMN 2%. Pak, yang apa, Pak? Apa? Apa? Tantiem, Pak. Tantiem itu apa? Istilah aja. Kayak dividen. Dividen untuk pemegang saham, tantiem. Nah, bedanya di situ. Kalau ke pegawai, bonus lah, jasa produksi tahunan. Selain gaji. Jadi kalau saudara bekerja pada perusahaan yang go public, nah itu tantiem. Ya, pada perusahaan yang go public atau BUMN misalnya Pertamina, komisaris seperti si Ahok itu bisa setahun 10 miliar dari laba Pertamina. Gitu. Para pegawai bisa ratusan juta. Gitu. Selain gaji bulanan. Ya, supaya tahu. Oke, lanjut. Baca sampai kebijakan dividennya sama siapa tadi? Andika. Ya. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau equity investor. Nah, siapa tuh? Pak Ujan? Iya, Pak. Oke, makasih. Anjar. Bukan Anjar. Andika, Pak. Iya, Andika. Ya, siap, saya lanjut. Merupakan keputusan mengenai berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham. Saham berupa dividen dan berapa banyak yang akan ditahan. Oke. Sudah, Pak. Sampai di tipe dividen. Oh, siap, Pak. Ya. Cash dividen biasa disebut juga dividen cash. Non cash dividen biasa disebut juga Halo. Tolong nyebutkan iya Pak di kamar mama lupa kayaknya tuh. Magicom Bodas. Ya. Ya. Andika. Ya, tuh. Bro. Terus Mujiretno Anjar sama Abgi. Mujiretno dulu. Nomor 1. Nomor 2-nya apa? Anjar. Nanti nomor 3 Abdi. So,
teori-teori kebijakan dividen, teori dividen, irrelevan, teori Miller, dan Modigliani Ya. Terus mengemukakan teorinya bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun tingkat pengembalian atas ekuitas yang diminta, RS. Kebijakan dividen merupakan suatu yang irrelevan, bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan resiko usahanya, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan, jadi keputusan dividen adalah tidak relevan, the irrelevant of dividend. Oke, Muji. Terima kasih. 2. Nomor 2, bird in the hand. Teori ini menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Oke, teruskan. Teori-teori kebijakan dividen. Investor terus lebih ya? menyukai investor Nomor lebih 2 menyukai ini. dividen yang pasti Ya. saat ini dibandingkan dengan keuntungan modal yang tidak pasti di masa mendatang. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak terhadap nilai perusahaan. Ya. Abi. 3. Teori perbedaan pajak. Menurut teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak atas keuntungan, dividen, dan capital gains menyebabkan para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yang tinggi. Capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah. Capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Oke, terima kasih. Sama Aris. Sama Raditya. Nomor 4. Ya, Harun atau Aris. Coba yang nyambung. Ya, Pak. Siapa? Yang mana, Pak? Ya. Aris, Harun. Pak. Aris. Aris. Oke, Harun Iya. tidak ada ya. Hadir, Pak. Kenapa kamu diam aja baca, Harun? Harun dulu. Ya, Pak. Teori-teori kebijakan dividen. 4. 4. Selain efek bahwa perusahaan memiliki kelompok klien pemegang saham yang berbeda-beda, sehingga memiliki preferensi dividen yang berlainan. Menurut klien teori, dividen puzzle atau perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilannya hanya tergantung dari dividen mungkin lebih menyukai dividen payout yang tinggi. Akan tetapi investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout rendah. Oke. Aris. Ya, Pak. 5. Yang kelima ada signaling hipotesis atau teori signal. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan.
Dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak atau pemegang saham bersikap sama apakah berupa dividen atau capital gain. Namun, mengapa perusahaan tetap membayar dividen secara teratur dan merata? Teori ini menganggap bahwa dividen tampaknya memiliki information content of dividend atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkat, pembayaran dividen mungkin diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ya, makasih. Aris. Ya, Pak, sama-sama. Sekarang Rian Abdurrahman. Ya, Pak. Kenaikan dividen di atas jumlah yang diharapkan merupakan Rian. Iya, Pak. Halo. Rian. Halo Pak, Ya, kenaikan dividen di atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa manajemen meramalkan laba yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya itu sebaliknya, penurunan dividen atau kenaikan dalam jumlah kecil dari yang diharapkan merupakan sinyal bahwa manajemen meramalkan laba masa depan yang buruk. Terima kasih Pak. ya, makasih Rian Abdurrahman. Kita sampai nomor 3. Nomor 4-nya Cynthia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Posisi likuiditas perusahaan. Makin kuat posisi likuiditas perusahaan, makin besar dividen yang dibayarkan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Apabila sebagian besar laba digunakan untuk membayar utang, maka yang digunakan untuk membayar dividen makin kecil. 3. Merencanakan perluasan usaha atau kesempatan investasi. Makin besar perluasan usaha perusahaan atau makin terbuka kesempatan investasi, maka berkurang dibayarkan untuk dividen. Bagus. 4. Cynthia. Yang keempat itu stabilitas pendapatan. Yang kelima itu pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen itu belum dibayar. Yang keenam itu pengawasan terhadap perusahaan. Iya, Cynthia. Masih. Nurman Hadi. Nurman. Iya, Pak. Iya, baca. Kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil. Yang kedua, kebijakan dividen yang meningkat. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Yang keempat, kebijakan dividen reguler plus ekstra. Yang kelima, kebijakan dividen residual. Yang keenam, kebijakan dividen dalam praktik. Oke, terima kasih. Sekarang pembahasan satu-satu. Kebijakan dividen stabil seperti apa? Kebijakan dividen meningkat seperti apa? Riano sama Trian. Riano. 1, 2, Trian. Satu kebijakan dividen stabil, yaitu besarnya pembayaran dividen setiap tahun relatif stabil, bisa meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dapat dianggap mempunyai risiko yang kecil, memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa pemegang saham menggantungkan hidupnya dari perolehan dividen. Lanjut. Yang kedua, kebijakan dividen yang meningkat. Perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Misalnya, perusahaan akan memberikan dividen Rp600 per lembar dengan pertumbuhan 5%, jadi Rp630. Iya, bagus.
Putri Hadi Rianto, Intan Dewi, dan Ayu Afiatus Solihah. Ini Putri, nomor Iya, 4 Intan, nanti nomor 5 Ayu. Baca ya. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Besarnya dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan, dengan dividen payout rasio yang tetap. Misalnya, ditentukan dividen payout rasio 60% dari laba bersih. Jika laba bersih Rp 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan adalah 60% dikali 1 miliar sama dengan 600 juta. Oke, Putri. Ya, Pak. Intan. 4. Kebijakan dividen reguler plus ekstra. Kebijakan ini menetapkan jumlah minimal dividen yang dibayarkan dalam keadaan keuangan yang lebih baik dan memungkinkan, maka perusahaan akan membayar dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Oke. Intan di rumah atau di mana? Di kosan. Oh, di kosan. Pasti ada teman-temannya ya. Pakai celana pendek pastinya. Hah? Iya. Iya, ada teman. Oh, iya. Ayu Afiatus. Ya, Pak. 5. Kebijakan dividen residual. Dividen dibayar jika kesempatan investasi perusahaan atau dana yang dibutuhkan telah terpenuhi. Misalnya, PT Kula memperkirakan laba bersih dan rencananya investasi 5 tahun mendatang sebagai berikut. Keterangan dalam miliar rupiah. Laba bersih tahun pertama 2 miliar. Bagus. Ya, terus tahun kedua 1,5 miliar. Tahun ketiga 2,5 miliar, tahun keempat 2,3 miliar, tahun kelima 1,8 miliar. Rencana investasi tahun pertama 1 miliar, tahun kedua 1,5 miliar, tahun ketiga 2 miliar, tahun keempat 1,5 miliar, tahun kelima 2 miliar. Jika perusahaan memiliki 1 juta lembar saham dengan harga pasar 1 juta, maka dividen menurut kebijakan residual adalah sebagai berikut. Oke. Susilawati. Iya, Pak. Kebijakan dividen residual. Tahun pertama, laba 2.000, investasi 1.000, dividen 1, ekstern 0. Tahun kedua, laba 1.500, investasi 1.500, dividen 0, DPS 0, dana ekstern 0. Tahun ketiga, laba 2.500, investasinya 2.000, dividen 0,5, DPS 500, dan dana ekstern 0. Tahun keempat, laba 2.200, investasi 1.500, dividen 0,7, DPS 700, dana ekstern 0. Dan tahun terakhir, tahun kelima, laba 1.900, investasi 2.000, dividen 0, DPS 0, dan dana ekstern 100. Oke. Di mana posisi? Di rumah? Di kosan? Di rumah, Pak. Oh, di rumah, ya. Audionya bagus. Oke, tapi belum mandi ya. Kelihatan. Oke. Sekarang Susi mandinya sekali doang, Pak. Sekali aja ya. Nggak tahu subuh, nggak tahu tengah malam. Nanti habis ini mandi, Pak. Oke. Bau sih. Bohong, Pak, bohong. Bohong ya? Aduh. Nafis. Muhammad Mansur. Dan Muhammad Mansur. Ini Nafis yang ke-6. Nafis Fauziah. Iya, Pak. 6. Kebijakan dividen dalam praktik.
Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus. Demikian sebaliknya, hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi, dividen yang stabil. Oke. Muhammad Mansur. Nih baca sampai 2015. 2016, 17, 18. Iya Pak, siapa? Baca sama Mega. Ya, 2016 Mega. Bu Mega. Pak Mansur Pak, baca nih Pak. Ya, sampai 2015. 2013 ya Pak. 2015. Sampai 2015. Ya. Mansur Pak. Bacanya sampai 2015. Nanti ya, 2016-17 Ibu Megawati. PT Sinten memiliki 5 saham. Selama 6 tahun terakhir memperoleh laba bersih setelah pajak sebagai berikut. A. Perhitungan dalam IPS. Tahun 2013. EAT 150 juta, penghitungan 150 juta per 50.000. SP 3.000 per lembar. 2014 200 juta, perhitungannya 200 juta per 50.000, SP-nya 4.000 per lembar. 2015 300 juta, perhitungannya 300 juta per 50, ISP-nya 6.000 lembar. Ya. Terus 2000 Mega Pak. Bu Mega. 2016 350 juta, perhitungannya 350 juta per 50.000 lembar, 7.000 per lembar. 2017-nya 300 juta, perhitungannya 300 juta per 50.000 lembar, 6.000 per lembar. 6.000 per lembar. 2018-nya 400 juta, perhitungannya 400 juta per 50 lembar, 8.000 per lembar. Makasih. Bu Mega sibuk terus di partai sih. Jadi hati-hati nyeruduk, Pak. Aduh iya. EPS itu earning per share. Apa? Earning per share. Keuntungan bagi pemegang saham. Yaitu EAT, earning after tax, dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi EPS. Ya, EAT per jumlah saham yang beredar sama dengan EPS. Ini ya menurut. Nah, sekarang berdasarkan B, dividen stabil. Sama Gilang aja lah. Gilang Erlangga.
Oke. Bisa. Iya, Pak. C. Oh, C. Nah, C, tadi D dividen. kan? Yang D apa yang C, Pak? Nanti. Ini dividen tadi per lembar saham. Iya. Sama Gilang tadi. Iya. Nah, ini sama oke, ini. Yang D Ya. Pak? D, dividen ditentukan secara reguler 1.500 dan ditambah ekstra 40% jika EPS di atas 4.000. Nggak ada, Mas. Bentar ya, Pak. Ya. Tahun 2013, dividen reguler sebesar 1.500, perhitungan dividen ekstranya nggak ada, DPS-nya 1.500. 2014, dividen regulernya 1.500, perhitungan dividen ekstranya nggak ada, DPS-nya sama 1.500 juga. Untuk 2015, 1.500. Untuk dividen regulernya, perhitungan dividen ekstranya 6.000 dikurangin 4.000 dikali 40% sama dengan 800. DPS-nya 1.500 ditambah 800 sama dengan 2.300. 2016, dividen regulernya 1.500, perhitungan dividen ekstranya 7.000 dikurangi 4.000 dikali 40% sama dengan 1.200. DPS-nya 1.500 ditambah 1.200 sama dengan 2.700. Untuk 2017-nya 1.500, dividen regulernya, perhitungan dividen ekstranya 6.000 dikurang 4.000 dikali 40% sama dengan 800. DPS-nya 1.500 ditambah 800 sama dengan 2.300. Tahun 2018-nya dividen regulernya 1.500, perhitungan dividen ekstranya 8.000 dikurang 4.000 dikali 40% sama dengan 1.600, DPS dulu. Jadi nanti tadi ABC itu kebijakan dividen stabil yang kayak gimana? Kebijakan dividen yang meningkat. Ya. Kebijakan dividen stabil. Ya. Proses gampang. Ya. Kebijakan dividen stabil. Ini perhitungan EPS. Ya. Stabil menjadi perubahan per lembar saham. Jadi ada DPS, dividen per share atau dividen per saham. Kalau ini earning per saham. Oke. Yang ke ini dividen per saham jika kebijakan dividen meningkat 10%, ya berubah, meningkat. Ini jika ditambah ekstra 40% jika EPS di bawah 4.000, di atas 4.000. Ini EPS-nya. Ya. Kalau di atas 4.000, 6.000 kan, dari perhitungannya ada ekstra 2.000 kali 40%. Sehingga DPS-nya meningkat. Jadi EPS itu penting, tapi EPS tergantung EAT. EAT tergantung kepada EBIT. EBIT tergantung pada EPT, yang seterusnya. Akhirnya tergantung pada penjualan. Akhirnya tergantung pada manajemen. Begitu. Ya, itu. Ini
Ini kan sudah dibagi, Wan. Ya. Oh, tugas. Nah, tinggal dividen stok. Ini akan dibahas karena masih panjang. Ya, gitu. Jadi dividen saham atau stock split. Jadi kembali bahwa dividen itu ya bisa dibayar per cash atau dividen cash. Ada dividen non cash dividen, yaitu dividen dengan saham. Ini tergantung situasi. Yang tidak memadainya, maka ditawarkanlah saham sebagai ganti pembayaran dividennya oleh saham. Dan juga tergantung pada investor. Kalau investornya pensiunan dan hidup dari dividen, dia akan memilih dividen per kas. Kalau investornya banyak duit, ya mau isi saham, bagaimanapun dia akan menguasai saham. Itu lebih banyak porsinya. Nah, ini dividen jadi perkara penting, ya. Dividen. Yang penting kebijakannya. Apakah payout dibayar dividen itu per cash atau tadi dividen stok, ya, atau pada dividen stok. Oke. Itu. Atau dividen saham, dividen stok dividen. Kalau stok split, pemecahan nilai saham. Tapi bukan penurunan, penilaian yang tadinya 10.000 bisa jadi 5.000 per lembar. Dan akan dibahas nanti minggu depan. Ya, Pan? Halo, semuanya dengar? Ya, Pak. Abdi. Iya, Pak. Ya, tapi ini ada resume, ya. Resume atau nanti aja diberikan resume perhitungan penilaian. Resume mana ya? Resume nanti dikirimlah resume penilaian investasi NPP payback period. Jadi saudara melihat, menghafal, atau yang hilang apa namanya catatannya bisa dari sini, ya, dari resume NPP gimana nanti dibagikan lah, ya, Pan, ya, lewat Revan, Ya, Pak. lewat Gilang. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, nanti resumenya dibagikan. Oke, ada pertanyaan? Bu Mega? Bu Mega nggak ada. Yang tadi Susi cepat mandi ya. Halo? Ya. Oh, sudah. Oke, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Mansur belum mandi, Mansur. Udah kelas kapan nih?